Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Rabu, tanggal 23 April, judulnya Para Penguasa Bangsa-Bangsa Lain. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 2 Petrus 1 ayat 11. Kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Hubungan Tuhan dengan Israel memberikan wawasan yang kaya tentang hubungan Tuhan dengan gereja Perjanjian Baru. Faktanya, dalam banyak hal, bangsa Israel memberikan gambaran tentang kesalahan gereja. Jauh dari mampu mengklaim keunggulan apapun atas Israel kuno, orang-orang Kristen telah dan masih sangat rentan terhadap godaan yang sama. Dalam Matius 20 ayat 25-28, Yesus memperingatkan murid-muridnya untuk menghindari kesalahan yang sama dalam menegakkan pekerjaan gereja Kristen. Israel meminta seorang raja manusia, permintaan yang menuntun pada kejatuhan moral dari bangsa itu. Raja-raja menjadi semakin jahat sampai Tuhan mengizinkan orang Babel untuk menawan rakyatnya sebagai bentuk perbaikan. Hal serupa terjadi dalam sejarah gereja Kristen. Meskipun mereka tidak membentuk diri mereka seperti bangsa kafir, ketika Konstantin berkuasa dan mengaku sebagai orang Kristen, umat percaya merasa lega bahwa penganiayaan sekarang telah berakhir. Itu sendiri merupakan satu berkat, tetapi kemudian terjadi kepada gereja bahwa mereka memanfaatkan kekuasaan kaisar untuk keuntungan mereka sendiri. Beberapa perselisihan besar pecah di antara orang-orang Kristen pada abad keempat. Dan ketika gereja mendapati dirinya tidak mampu menyelesaikan perpecahan itu, permohonan diajukan kepada kaisar untuk campur tangan. Sejak saat itu, Uskup Roma menjadi terkenal, di mana dia pernah menjadi salah satu uskup senior di antara yang sederajat. Gereja meminta negara untuk campur tangan dalam masalah agama, dan begitu negara menginjakan kaki di pintu, segalanya berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Seperti Israel di masa lalu, banyak bab tergelap dalam sejarah Kristen adalah akibat langsung dari gereja yang berkompromi dengan dunia, di mana Israel beralih ke penyembahan berhala dan raja-rajanya dirusak oleh nafsu mereka akan kekuasaan, sampai pada titik mengorbankan anak-anak kepada berhala. Gereja secara bertahap mengadopsi banyak cara dan metode kerajaan kafir ke titik di mana banyak orang percaya yang setia menjadi martir karena mereka dianggap sebagai ancaman terhadap institusi gereja negara. Renungkan, apa cara-cara dalam budaya Anda sendiri atau masyarakat Anda sendiri di mana pencobaan yang sama ini dapat membahayakan integritas iman kita. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Daniel 7 ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah.
Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Kejadian pasal 7. Tuhan memberkati kita semua.